Saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh kita, bahkan pakar-pakar kita, profesor-profesor kita, orang-orang penting kita, intelektual-intelektual kita, pengusaha-pengusaha kita, terlalu lama menghidap semacam rasa rendah diri. Kalau lihat semua yang berbau atau berasal dari luar, asing dan sebagainya, kita condong, kita kagum, condong kita lebih segen. Semua yang dari bangsa sendiri kita condong untuk tidak percaya. Kita berprestasi, kita dihina. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita, menjamin pangan 287 juta orang. Bukan pekerjaan ringan, bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Tidak akan ada orang lain yang akan dihujat. Tidak akan ada orang lain yang diminta pertanggungjawaban. Saya yang bertanggung jawab. Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya. Saya minta swasembada pangan dalam 4 tahun. Mereka bisa hasilkan dalam 1 tahun, saudara-saudara sekalian. Saya terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa ketemu seorang kayak Andi Amran Sulaiman. Saya tidak pernah kenal beliau. Kebetulan saya ketemu. Saya tanya 2-3 pertanyaan, kebetulan ini orang oke nih pemikirannya. Kemudian saya usulkan ke Pak Jokowi, beliau ditarik kembali jadi Menteri Pertanian. Dan seterusnya, orang asing bilang, orang Inggris bilang apa? The rest is history. Beliau akhirnya berjuang karena beliau menguasai masalah. Beliau pernah jadi Menteri Pertanian dan sebelumnya beliau adalah pelaku, dan beliau datang dari keluarga petani. Beliau anaknya petani, beliau sendiri, jadi beliau mengerti masalah. Saudara-saudara, kenapa saya juga agak mengerti masalah? Karena saya dulu mantan tentara, saya mantan komandan, saya mantan panglima, seorang komandan pasukan tempur yang dipikirkan tidak hanya peluru. Sebelum kita berangkat operasi, kita cek berapa beras yang kita punya. Kalau pasukan tidak ada beras, kalau pasukan tidak makan, tidak bisa perang, saudara-saudara sekalian. Dan negara ini, waktu kita perang kemerdekaan, tentara kita didukung oleh rakyat. Rakyat yang memberi makan kepada tentara kita. Petani-petani yang beri makan kepada TNI. Dan TNI dan Polri anggotanya ya anak-anak petani. Karena itu saya mengerti pentingnya pangan.
Dan selalu saya katakan pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekedar komoditas. Pangan adalah masalah survival suatu bangsa. Jadi saya tidak ikut-ikut faham-faham yang mengatakan bahwa beras, jagung lebih efisien kalau kita import. Survival bangsa bukan sekedar lebih murah di mana, lebih murah, tapi ada atau tidak. Dan akhirnya sejarah, takdir, dan kenyataan membuktikan bahwa karena kita sudah lebih dulu aman soal pangan, krisis apapun di luar negara kita, kita relatif lebih aman, lebih siap menghadapi cobaan. Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita, tetangga-tetangga kita, mereka yang lebih hebat dari kita, yang menganggap dirinya lebih hebat dari kita, kan begitu. Tapi sekarang harus datang ke Indonesia minta, boleh nggak kita beli beras? Ada yang masih harga diri, ya kan, agak lamban mintanya. Mungkin dia berusaha beli lagi dari mana. Ternyata berapa hari yang lalu India mengumumkan tutup, tidak ekspor beras, jagung, gandum. India tutup, disusul oleh Bangladesh, tutup. Akhirnya ada juga negara-negara yang akhirnya datang juga ke kita, ya. Dan saya bilang beri. Kalau mereka butuh, kita harus bantu. Kita jual kepada mereka. Tapi harganya yang oke lah, ya kan? Jangan petani kita korban, iya kan? Harga harus minimal untung dikit lah, Pak Amran, ya. Dirut Bulog mana? Jangan jual terlalu murah, ya. Jangan ngetok, tapi jangan jual terlalu murah. Ingat, krisis bisa lama ini, ya. Yang utama kita amankan rakyat kita dulu. Jadi ada juga mau beli beras, habis itu minta korting banyak banget kortingnya, betul nggak? Ini yang krisis dunia ini. Jadi saudara, itu apa yang sudah kita capai. Tadi benar Menko Pangan, kita berbuat begitu banyak prestasi, tapi memang kadang-kadang kita juga harus berani untuk mengiklankan diri kita sendiri, ya, bukan mengiklankan kebohongan, tapi kebenaran. Kita swasembada pangan, sudah kita amankan harga-harga, kita menciptakan lapangan kerja sudah jutaan. 3, kita punya sekarang dana kedaulatan, sovereign wealth fund. Dana kedaulatan kita mungkin sekarang adalah ke-6 terbesar di dunia. Aset yang kita kelola sekarang 1.000 miliar dolar. Aset yang kita kelola, saudara-saudara. Kita sekarang ya 1, 2, 3, 4, kita kelima. Kalau di sini kita kelima terbesar di dunia.
baru dibentuk tahun 2025. Abu Dhabi bentuk tahun 1976. Tiongkok 1997. CIC dari Tiongkok juga 2007. Norway 1990. Norway yang paling besar. Negara sangat kecil, tabungannya sangat besar. Kita bahkan di atas Qatar, di atas Saudi Arabia, juga di atas Singapura. Jadi boleh juga ini negara kita, ya. Kita sudah punya Danantara, dan nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya, masih banyak yang muda-muda, ya. Ingat, lihat tanggal, lihat tahun, saudara akan lihat, pada saat itu saudara akan lihat apa yang kita buat tahun 25, tahun 26 ini. Jangan sekarang, jangan 29, nanti 20 tahun lagi saudara nilai apa yang kita buat hari ini.